Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrick Belkansialoho dengan NIM 12040097 dari mata kuliah Jaring Akses dan Kabel kelas RA. Di sini saya akan memaparkan hasil dari topologi jaringan yang menggunakan software Cisco Pocket Tracer dengan tugas UTS. Kita mempunyai soal yang dikasih dengan spesifikasi yang telah dipaparkan di pada. Untuk potensi soal di sini ada dua opsi. Yang pertama, mendaftarkan akun email untuk setting bisa menggunakan domain ITERA. Yang kedua, melakukan pengujian pengujian dari email yang telah di-input. Yang pertama, kita akan menginput dari perangkat-perangkat terdiri dari 4 server dan 2 router, 2 serta 1, 2, 3 switch, dan 1 COS, dan 2 tower, cell tower, dan ada 7 user dengan nama yang berbeda dan device yang berbeda. Dari selanjutnya kita akan menghubungkan kabel per kabel. Yang pertama, kita hubungkan cloud PT Cloud ini dengan kabel koaksial menuju modem PT dengan klik konfigurasi. Yang pertama, Ethernet 6 kita masukkan Ethernet 6 ini. Kemudian selanjutnya dari modem kita menuju ke router dengan gateway-nya 17.17.17. Pada router ini kita mengganti modul pada router dengan cara meng-off-kan router yang kedua ini, mengganti dengan modul 1 CFE agar nantinya jalur Ethernet 6 itu terbuka pada user yang ada di bawah nanti. Lanjut ke router, kita sambungkan kabel kepada perangkat switch. Nah, nanti perangkat switch ini akan tersambung dengan fast Ethernet 0/2 ke server PTDMS dan kabel fast Ethernet 03 pada email server dan fast Ethernet 04 pada server web serta di ACP fast Ethernet 5. Nah, dengan switch 3 menyambung ke server switch. Lanjut ke router, kita sambungkan kepada switch dengan menggunakan Ethernet 0/2. Nanti dari switch ini akan menyambungkan kepada 2 user dan 1 WiFi access point. Yang dimana WiFi access point ini nanti di akhir akan kita atur agar bisa menyambungkan kepada user yang bernama hari ini. Untuk menaman usernya ini kita mengikuti spesifikasi yang ada di PowerPoint. Lanjut pada bagian nanti ya, masih pada menghubung kabel dari router 3 ini kita masuk dari cloud ke router 3 ini ada gateway yang alamat IP-nya itu adalah 17.20.12.22 dan berarti ke satu mempunyai alamat IP juga 192.168.2.2. Dari switch ini akan menyambungkan ke COS1 dan COS2, yang dimana dari COS1 ini menyambungkan ke dua server serta dua user. Sama begitu pun juga COS2
menyambungkan dua sel tower dan dua user. Lanjut ke langkah konfigurasi. Nah, pertama-tama kita ke bagian pada server dulu. Ke DNS server ini kita konfigurasi, masuk ke konfigurasi, ke setting. Nah, di sini kita masukkan nilai alamat IP gateway-nya yang sesudah atau sebelum router 2, yaitu 8.0.0.2, dan masukkan alamat IP dari DNS server itu sendiri. Lanjut kepada service, kita ke DNS juga. Nah, kita di sini menambahkan dua email address, dan email address dua uh, email serta web dari nanti yang akan kita input. Tidak lupa kita harus meng-on-kan dari DNS service-nya ini. Nah, jika sudah ke langkah-langkah ini, langsung saja kita ke langkah berikutnya, kepada email server. Pada email server ini kita konfigurasi, sudah setting, masukkan di gateway seperti yang tadi, sesudah router 2, yang dimana alamat IP-nya 8.0.0.2 dengan DNS servernya 8.8.8. Lanjut ke fase 2. Nah, di sini kita masukkan alamat dari email servernya itu sendiri, yang dimana alamatnya itu, alamat IP-nya itu 8.8.11, yang dimana auto subnet masknya akan auto terisi sendiri ke bilangan desimal. Langsung service email. Nah, di sini kita menambahkan 7 user, dari Andi, Denny, serta yang lain-lain, dengan cara menambahkan SMTP service dan POP3 service-nya. SMTP service ini adalah di mana kita nanti mengirimkan email. POP3 ini di mana kita akan receive atau menerima email. Yang pertama ada Fatih, masukkan username Fatih dan masukkan password yang sesuai kita inginkan, di mana saya memasukkan passwordnya itu 115 dengan ketujuh user tersebut, sama juga seperti itu. Lanjut kepada web server, kita konfigurasi kepada setting, sama juga pada cara sebelumnya juga, masukkan alamat IP dari default gateway sesudah router 2, yang dimana yang sudah ditentukan tadi 8.0.0.2, dengan memasukkan juga alamat IP dari DNS servernya 8.8.8, dan masuk ke opsi ethernet 0, dan memasukkan alamat IP dari web servernya sendiri sesuai spesifikasi yang sudah dikasih dari korban tersebut dengan 8.8.12. Nah, dari IPv4 addressnya ini akan terauto menjadi bilangan desimal, dan bilangan desimal itu adalah subnet mask. Masuk ke service. Nah, di sini kita merubah sintaks dari HR-nya, agar nanti pada saat masuk di web server itu uh, akan muncul kata-kata seperti itu, kata-kata seperti yang ada di pada layar. Dia server.
pada DHCP server juga sama, kita melakukan konfigurasi dari setting, melakukan pengimportan alamat default gateway-nya, alamat default dengan dari servernya alamat default kita pas internetnya itu 878.813 dengan bilangan submitnya ini 255. Masuk pada bagian service, masuk pada bagian DHCP-nya. Kita jangan lupa menempatkan dari interface service-nya ini lanjut pada bagian router. Di sini pada bagian router kita masuk pada konfigurasi Ethernet node/node di mana kita masukkan default gateway-nya 8.0.2 di mana bilang 8.0.2 ini akan menjadi subnet mask 255.0.0 dan pas Ethernet 1/0 dan pemasukan alamat gateway sesudah dari kabel modem satu itu yang dari cloud ke kabel modem baru nanti ada jalan untuk gateway dengan alamat IP 17.17.17.17 dengan memasukkan nilai subnet masknya itu 255.0.0. Pada opsi Ethernet 6 juga masukkan juga dari alamat default gateway-nya itu 287.287.100.2 dan akan menjadi nilai desimal pada subnet masknya 255.5.5.255.0. Masuk kepada nilai RIP. Nah, kita masukkan dari nilai-nilai yang sudah kita input tadi dari Flash Ethernet 0/0, Flash Ethernet 1/0, dan Flash Ethernet 6/0, di mana akan mendapatkan nilai network address seperti berikut. Nah, 8.0.0 ini adalah nilai dari default gateway sesudah dari router 2. Nah, untuk komen-komennya, kita di sini sudah memberikan arahan kepada router kepada komennya dengan melakukan konfigurasi terminal agar user-user atau switch serta perangkat lainnya terkonfigurasi dengan komen yang ada di pada layar ini. Dengan memasukkan konfigurasi terminal, lalu melakukan enter, masukkan interface Ethernet 0/0 dan serta nanti akan terkonfigurasi sebagai berikut. Lanjut ke pada router kedua dengan konfigurasi yang sama juga. Nah, konfigurasi yang bedanya itu tadi kita memiliki 3 jalur default gateway-nya. Di sini kita hanya memiliki 2 jalur default gateway dengan alamat IP yang sudah tertera 17.20.12.22 dengan auto subnet maksudnya 255.0.0.
dan pas Ethernet 0/1 192.168.2.2 dengan dengan output nilai subnet soalnya 255.255.255.0. Masukkan masukkan nilai default gateway-nya. uh, nah ini output dari masukan dari nilai default gateway yang sudah kita input tadi. Masuk kepada COS dengan pemasangan kabel terputus ini, masuk kepada COS 1 dulu. Oh, iya. Dengan nilai komen seperti ini, maka akan terkonfigurasi perangkat-perangkat yang ada jadi jalur sebagai ini dengan default gateway 192.168.2.2 dengan mengkonfigurasi user dua user di pada COS 2 dan dua user pada COS 1. Lanjut ke COS 1. Di sini kita konfigurasi uh, COS 1 ini dengan provider, dengan memasukkan nama provider begitu ke COS 2. Di sini jangan lupa juga kita memasukkan nilai DNS servernya serta start IP address kita kita uh, input seperti ini, sama seperti C1 juga. Kita masukkan DNS servernya dan memasukkan IPv4 address ini 172.16.1.1 dan mengeluarkan atau mengoutput dari subnet masknya ini menjadi 255.255.255.0. Lanjut kepada cell tower, kita konfigurasi. Nah, dari cell tower ini kita konfigurasi kepada COS 1 ini dengan dimana kita ubah display name-nya dan providernya masuk kepada opsi 3G or 4G server 1 yang tersambungkan terkonfigurasi. Begitu juga pada server yang kedua dengan memasukkan nama provider dari COS 1. Begitu pun tower 3 dan tower 4. Hanya pada pengkonfigurasian pada user-user. Dari user ini, kemudian dari sebelah kiri, user yang bernama Andi, kita masukkan user, masukkan kepada opsi Andi dengan memasukkan provider name SF1 dari satu tower ini. Nah, itu akan terkonfigurasi dari Andi kepada satu tower 1 pada tower ini. Itu kan juga Benny memasukkan provider name dan providernya.
Begitupun user 3 dan 4. User Cinta dan Dharma memasukkan nilai SF3, nickname provider name, sel tower 3, dan sel tower 4 dengan user yang bernama Dharma. Nanti akan terkonfigurasi secara otomatis. Masuk kepada interface juga kita 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 lakukan seperti ini kepada step user yang berada di sebelah kiri ini. 4 user yang bernama Cinta, Dharma, Benny, dan Andi. Tutup, 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 tutup. Lanjut ke konfigurasi pada user selanjutnya yang bermanfaat. Dari router satu ini karena dia memakai kabel, tidak memakai jaringan akses seperti WiFi ataupun cell tower, kita tinggal menyambungkan uh, dari Ethernet ini. Begitupun juga Eca. Lanjut kepada user party dan user Eca. Ini langsung terkonfigurasi kepada komen yang tadi saya buat. Dari komen ini lari ke switch ini, lari ke pada konfigurasi pada 3 perangkat ini, dua user dan satu akses point. Pada akses point ini kita melakukan konfigurasi dulu. Pada port 1 kita memasukkan WPA2 PSK agar nantinya kita kita lakukan konfigurasi pada user yang memakai WiFi. Masukkan password WiFi-nya. Dan kita konfigurasi dengan memasukkan password yang sudah tadi saya buat. Jika semua sudah terkonfigurasi, kita lanjut kepada konfigurasi email. Nah, kita masukkan konfigurasi dulu pada email Andi. Di sini kita uh, masukkan namanya si Andi serta email address serta alamat IP dari email server tersebut maupun dari input maupun outputnya. Serta kita masukkan juga tadi kepada email server ke bagian service, kita melakukan penginputan user, kita masukkan
password serta username-nya. Kita lakukan hal yang sama juga, masukkan nama username-nya dan uh, masukkan input email address-nya dengan domain yang sudah kita buat pada email server. Dengan input atau output email servernya ini sama, alamat IP-nya juga. Masukkan username yang sudah kita lakukan penginputan tadi, ini serta passwordnya. Kita lakukan hal yang sama juga, masukkan username serta alamat input, alamat IP input, input ataupun output dari email servernya itu 8.8.11 dengan masukkan email address-nya. Seperti ini. Masukkan input ataupun output dari email server serta masukkan email address, username serta passwordnya. Fati juga seperti itu, melakukan input email server serta output email servernya, username serta passwordnya, dan hari. Versi. Lanjut kita lanjut kepada konfigurasi email yang pertama hari dengan masukkan email server. Email servernya ini output serta inputnya dengan memasukkan alamat IP dari email servernya. Oh iya, setelah dari situ juga kita tidak 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 luput mengecek konfigurasi emailnya ini dengan memasukkan default gateway serta data servernya. Kita lakukan pengecekan agar tidak terjadi kesalahan. Default gateway-nya dan servernya. Kita sudah melakukan pengecekan, lanjut kita melakukan uji coba dengan melakukan pengiriman email dari Andi menuju Beni. Kita lakukan pengecekan kepada user Beni.
Nah, di sini sudah terisize pada user yang bernama ini. Kemudian kita lakukan pengiriman email dari COS 1 ke COS 2 yang usernya bernama Dharma. Kita lakukan pengecekan pada user yang bernama Dharma. Sudah terkirim. Lanjut ke user Benny, kita mengirimkan alamat, mengirimkan email ke user Andi. Dengan satu yang sama untuk mempercepat video. Kita lakukan pengecekan terhadap Andi. Di sini outputnya. Lanjut Benny kepada Dharma. Dengan satu yang sama. Kita lakukan pengecekan email. Dan di sini output dari email dari Benny, dari user Benny. Lanjut kepada user Dharma dengan melakukan pengiriman email kepada user Cinta dengan satu server sama atau satu COS yang sama. Kita coba melakukan. Kita melakukan pengecekan kepada user Cinta. Nah, di sini sudah terkirim. Kita melakukan email juga dari user Dharma menuju ke user Benny. Melakukan sebaliknya. Kita melakukan balasan dengan subjek yang sama juga. Sama juga. Lanjut kepada user sebelah kanan ini pada router yang kedua kita lakukan percobaan dari Echa
menuju router yang terkonfigurasi router pertama kepada 4 user tersebut. Kita coba user Eca kepada Cinta. Lalu pengecekan. Nah, di sini terkirim. Kita lakukan pengecekan lagi dari Eca menuju COS yang pertama kepada user Benny. Dengan melakukan subjek yang sama. Kita lakukan pengecekan kepada user Benny. Nah, di sini sudah terkirim dari user Eca. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan dari antara antar router dari Fatih menuju Hari. Hari ini eh, memakai perantara yaitu access point 1 atau EV point. Kita melakukan pengiriman email. Ini dengan subjek yang sama. Nah, di sini terkirim email dari Fatih. Nah, kita jawab email dari Fatih. Dengan subjek yang sama. Kita melakukan pengecekan pada riset dari Fatih. Nah, terkirim. Dan terakhir kita melakukan pengecekan dari access point menuju COS 2 dan COS 1. Kita lakukan pengecekan dari Hari menuju ke Andi. Kita melakukan pengecekan pada Isak Andi apakah masuk. Nah, di sini masuk teroutput email dari pada Hari. Lanjut kita mengirimkan email menuju user kita yang terkonfigurasi pada IJS 2. Kita melakukan pengecekan pada user kita. Nah, terkirim email dari Hari. Mungkin itu saja pengujian dari saya atau pemaparan. Mungkin banyak yang terlewat ataupun perkataan saya juga kemungkinan banyak
kesalahan kata dari saya atau perbuatan. Sekian pemaparan tugas jaringan akses kabel kelas RA. Bila saya melakukan kesalahan atau terlewatkan proses dari pada topologi jaringan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.